Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Marli Chandra LLB MCL selaku dosen pengampu hukum pidana di negara-negara Islam dan teman-teman semua rahimakumullah. Kali ini kami dari kelompok 1 dan 2 ingin membahas tentang rational choice theory, yaitu teori pilihan rasional. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri-pemateri yang lain untuk memaparkan materi tentang rational choice theory. Kepada pemateri-pemateri yang bertugas, saya persilahkan. Teori klasik yang mulai tumbuh pada 1764 atau 1764. Pendirinya adalah Caesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti dari teori ini bahwa yang pertama adalah orang memilih untuk melakukan kejahatan setelah menimbang antara keuntungan dan biaya dari tindakan mereka. Dan yang kedua adalah kejahatan bisa dicegah dengan hukuman yang khusus, berat, dan cepat. Konsep ini berkembang menjadi rational choice theory, routine activities theory, general deterrence theory, specific deterrence, and incapacitation. Pendapat terkemuka dari rational choice theory adalah James Buchanan, sedangkan bounded rationality theory adalah Herbert Simon. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang James Buchanan, memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomi dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai teori pilihan rasional, rational choice theory. Teori inilah yang menghantarkan sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Teori ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik dalam teori tersebut. Buchanan mengatakan adalah sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik, terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakili, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan, atau bisa disebut juga simbiosis mutualisme. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori benefit rationality yang diterapkan oleh Herbert Simon, di mana benefit rationality itu menekankan pada batasan kognitif dan berpendapat bahwa hasil pengambilan keputusan hanya merupakan pilihan yang satisfying, yang menjamin bahwa keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang optimal. Seperti itu. Jadi bounded rationality memberikan awal yang baik bagi pemikiran ekonomi tanpa meninggalkan teori neoklasik yang telah memberikan dasar dalam menjelaskan perilaku pengambilan keputusan. Jadi, bounded rationality awalnya itu diperkenalkan sebagai konsep psikologi untuk menjelaskan bagaimana pikiran manusia bekerja. Jadi karena keterbatasan yang ada, maka pengambilan keputusan itu harus melakukan dua hal. Yang pertama itu membuat keputusan itu harus menghubungkan dengan aspiration level, yang sepakat dengan cara bagaimana pembuat keputusan mengeksplorasi alternatif untuk dipilih. Nah, mengikuti hal ini, pembuat keputusan harus menyesuaikan seperangkat alternatif karena tidak dapat memperoleh hasil yang optimal. Penyesuaian seperangkat alternatif adalah suatu elaborasi dan merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan informasi. Aspiration level dihubungkan dan didasarkan pada pengalaman masa lalu pembuat keputusan. Jadi dalam prosesnya, pembuat keputusan itu menggunakan pengalaman masa lalu untuk membentuk ekspektasi apa yang akan didapat. Kedua adalah menggunakan ilmu kognitif untuk menunjukkan alternatif baru dan dapat digali melalui pencarian heuristik. Jadi heuristik ini membantu manusia untuk mengembangkan alternatif pilihan menjadi lebih realistik. Proses pencarian informasi ini dilakukan menggunakan stop rule. Heuristik merupakan cara bagaimana pencarian informasi dihentikan dan alternatif keputusan dipilih.
pembuat atau keputusan akan memilih alternatif yang memuaskan dan bukan alternatif yang optimal. Jadi alternatif yang memuaskan tidak akan diturunkan ketika aspiration level. Seperti itu. Jadi dalam teori ini itu melengkapi bahkan menyangkal teori Bahman yang sebelumnya terus bahwa Herbert Simon itu menyatakan pilihan rasional para politikus yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan lebih utama dari kepentingan masyarakat akan secara otomatis atau alamiah dibatasi. Jadi pembatas dari pilihan antara rasional para politikus berupa motivasi kepentingan pribadi adalah kenyataan bahwa masyarakat itu ternyata selalu ikut untuk mengawasi perilaku para politikus dan juga tak segan-segan memberi hukuman jika memandang bahwa perilaku mementingkan diri sendiri itu mementingkan diri sendiri daripada politikus itu sudah keterlaluan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori Herbert Simon dalam bench rationality. Jadi dalam teori ini tuh bisa bahkan bisa melengkapi dan juga bahkan bisa menyangkal dari teori Bahman yang sebelumnya. Mana teori James Bahman itu yang menghantarkan sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Seperti itu. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan lanjut kembalikan kepada moderator. Konsep yang berkembang pada teori ini. Yang pertama, routine activities theory, yaitu salah satu teori dalam paham neoklasik yang pertama kali dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Cohen dan Marcus berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama. Terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pelaku yang termotivasi, yang kedua target yang sesuai, dan yang ketiga ketiadaan pengamanan yang memadai. Yang kedua, general deterrence theory dan specific deterrence. General deterrence atau pencegahan umum dapat diartikan sebagai dampak dari ancaman hukum terhadap masyarakat luas. Sedangkan specific deterrence atau pencegahan khusus dapat dilihat sebagai dampak dari hukuman hukum yang sebenarnya pada mereka yang ditangkap. Dengan demikian, pencegahan umum dihasilkan dari perspektif masyarakat bahwa peraturan lalu lintas ditegakkan dan bahwa ada resiko deteksi dan hukuman ketika peraturan dilanggar. Pencegahan khusus dihasilkan dari pengalaman aktual yang deteksi, penuntutan dan hukuman. Yang ketiga, incapacitation atau teori pelumpuhan, yaitu tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana, berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia di penjara. Menurut teori James Buchanan, yaitu jika seseorang anggota DPRD melihat jalan-jalan di kotanya rusak sehingga ia tak nikmat menyetir mobil dan lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat umum di kota itu diuntungkan. Jika demikian yang terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan adanya motivasi kepentingan pribadi dalam diri politikus. Sedangkan menurut teori Herbert Simon, contoh kasusnya adalah bentuk hukuman publik biasanya adalah tidak memilih lagi si politikus itu pada pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, menurut Herbert,
Dalam kenyataan, si politikus akan mencoba mencari keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya yang mereka wakili atau yang memilih mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan materi tentang rational choice theory. Bila ada salah kata atau perilaku dari kami kelompok 1 dan 2, perwakilan dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.